warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sumber pendanaan jangka panjang, yaitu saham biasa. Baiklah, saya Medita Sriwahyuni akan menjelaskan tentang definisi definisi, kelebihan dan kekurangan pada saham biasa. Untuk pengertiannya sendiri atau definisinya sendiri, yaitu saham biasa atau dengan nama lain common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pemegang saham biasa akan memiliki prioritas yang terakhir dalam hal pembagian dividen dari penjualan aset suatu perusahaan. Di sini kita juga mengenal namanya saham preferen. Pada saham biasa ini mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen tersebut. Dalam kebalikannya dalam hal pengambilan suara, yaitu pengambilan suara, pembagian dividen dan hak-hak yang lain. Saham biasa pada umumnya memiliki hak untuk memilih, sedangkan saham preferen tidak. Pemegang saham biasa biasanya dapat mempengaruhi kebijakan melalui proses pengambilan suara dalam pembuatan tujuan dan kebijakan. Baiklah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan yang ada pada saham biasa ini, itu yang pertama, dengan saham biasa ini tidak ada kewajiban untuk tetap membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo seperti saham lainnya. Yang ketiga yaitu saham biasa kurang berisiko bagi perusahaan apabila dibandingkan sumber pembiayaan lainnya, baik saham preferen maupun hutang jangka panjang. Jika dilihat dari segi investornya, saham biasa memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena sangat tergantung pada besarnya keuntungan, sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih besar daripada tingkat keuntungan obligasi maupun saham preferen yang relatif kecil. Keuntungan yang keempat yaitu memungkinkan untuk disertifikasi usaha, meningkatkan likuiditas, mendapat tambahan kas dan lebih mudah untuk dalam mengukur nilai perusahaan. Yang kelima, yang kelebihan yang selanjutnya yaitu dengan saham biasa ini perusahaan semakin transparan atau semakin banyak pihak yang ikut mengamati kegiatan perusahaan. Karena transparan tadi itu semakin banyaknya pihak yang ikut mengamati kegiatan perusahaan, karena dengan menjual sahamnya ke publik atau ke umum berarti perusahaan tersebut menjadi milik publik gitu. Sedangkan untuk kekurangannya itu dengan menjual saham biasa ini akan sedikit mengancam kendali yang dipegang pemegang saham yang lebih mayoritas gitu. Dan selanjutnya itu dengan saham biasa ini akan menyebabkan menurunnya laba per lembar saham, sehingga akibat bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar. Yang ketiga yaitu timbulnya agency problem yang meningkatkan agency cost karena adanya konflik antar kelompok seperti pemilik perusahaan, manajer, pengelola usaha atau karyawan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Putra, NIM 19059090, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis pendanaan saham biasa dan perhitungan biaya modal dari saham biasa. Pembiayaan saham biasa. Modal saham dalam perseorangan terbatas atau CV atau firma merupakan sumber dana yang paling dibutuhkan, karena merupakan dasar dukungan pemberian pinjaman oleh perusahaan kepada pihak peminjam. Bertumpu pada pandangan ini, pembahasan tentang bentuk spesifik tentang saham biasa serta pilihan serta saham biasa dengan lainnya. Saham merupakan bentuk peminjaman yang paling
disenangi oleh perusahaan karena tidak terpengaruh oleh kemerosotan dalam penjualan atau laba perusahaan karena tidak melibatkan biaya-biaya tetap. Itulah pembiayaan dari saham biasa, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya modal dari saham biasa. Biaya modal saham biasa adalah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal dengan mengeluarkan saham baru. Perusahaan cenderung menghindari untuk memperoleh tambahan modal dana dengan cara mengeluarkan saham baru. Rumus biaya modal saham baru ini yaitunya KCB sama dengan D per dalam kurung P kurang F tambah G. KCB merupakan cost new common back, F merupakan floating cost atau biaya emisi, D merupakan dividen yang dibayar, P merupakan harga pasar saham, G tingkat pertumbuhan dividen. Contohnya, harga saham biasa PT Underbase adalah seharga 100 per share. Perusahaan menjual saham biasa baru dengan mengeluarkan biaya estimasi 90 per share. Dividen yang dibayar pada akhir tahun sebesar 50 per share. Tingkat pertumbuhan dividen selama tahun yang lalu rata-rata 5%. Berapa biaya modal saham biasa baru tersebut? Jawabannya seperti yang tertera pada rumus, kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus. KCB sama dengan D per P kurang F, D per dalam kurung P kurang F tambah G. KCB nya tadi 90, P 1000 dikurang dengan F 100 ditambah dengan 5%. Jadi KCB sama dengan 90 per 900 ditambah 5%. KCB sama dengan 0,1 ditambah 0,05. Jadi KCB nya sama dengan 0,5 atau sama dengan 15%. Jadi bisa diketahui cost and new common back nya adalah 15%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifzi Fauzan, NIM 19059080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya modal sumber dana jangka panjang saham biasa. Pengertian dari saham biasa adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam hal keuntungan suatu perusahaan tanpa batas. Dan juga saham biasa yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila tersebut dilikuidasi. Nah, hal ini disebabkan pemilik saham biasanya tidak memiliki hak-hak istimewa. Pemilik saham biasanya juga memiliki saham hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dengan ketentuan one share one vote, pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.